Terima kasih masih bersama YPB Mupi. Masih melanjutkan part sebelumnya, pertarungan Goten melawan Lada berlangsung sangat sengit. Tapi pada akhirnya Goten harus kalah dikarenakan kekuatan Kaioken level 5 sudah menguras semua tenaganya. Meski begitu, Lada juga kehabisan stamina dan diselamatkan oleh Nam dan juga istrinya. Lada berubah menjadi baik setelah mendapatkan beberapa pencerahan dari kehidupan desa Nam. Di istana kami sendiri, Yamcha sedang berbicara serius dengan Tapion. Tapion ingin Yamcha supaya menjauhkan mereka dari Yamcha dengan cara apapun. Di sini tidak dijelaskan siapa mereka, apakah Goten dan Trunks atau orang lainnya. Yang jelas, Yamcha nggak mau membahas itu dulu dan menundanya untuk nanti. Goten kemudian mengganggu mereka dan menanyakan apakah mereka akan masuk juga ke ruangan hiperbolik bersama dengan Trunks. Dengan mereka berdua, Goten yakin mereka akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa setelah pelatihan. Tapi di sini Tapion nggak ingin mengganggu Trunks. Dia yakin Trunks punya banyak hal yang harus dia cari tahu sendiri. Dengan berada di ruangan hiperbolik sendirian, kemungkinan besar Tapion merasa malah akan menghalangi Trunks untuk melampaui dirinya sendiri. Goten setuju dengan pendapat itu, karena sejak awal Goten juga sudah berjanji satu sama lain bahwa mereka akan berlatih sendiri-sendiri. Dan sejujurnya, Goten hanya bersemangat untuk melihat seberapa kuat Trunks yang sekarang. Jadi, kita akan cek ke dalam ruangan untuk melihat apa yang lagi Trunks lakuin di sana. Saat ini, Trunks masih melakukan meditasi, membayangkan ada musuh di hadapannya. Karena itu, Trunks nggak akan buang waktu dan segera menggunakan perubahan Super Saiyan 2-nya. Kemudian, Trunks memulai serangan dengan gerakan cepat. Dia nggak akan biarkan rasa takutnya dan kekuatannya diremehkan lagi. Keduanya nampak melakukan jual beli serangan sengit yang menghasilkan ledakan besar. Di saat ada kesempatan, Trunks langsung melancarkan tonjokan nuklir yang berhasil menghempaskan makhluk itu melayang jauh. Dan gak berhenti sampai situ, Trunks lanjut mengejarnya lagi hingga dengan mudah bisa berada di belakang makhluk itu. Di situ, Trunks segera menghantamnya pakai tendangan keras, menghempaskan makhluk itu melayang jauh ke desa tetangga. Di sini, Trunks nampak unggul dalam melawannya. Namun, makhluk itu yang masih bisa bertahan, bersiap akan menggunakan sebuah teknik tembakan laser. Dan juga nggak akan biarkan Trunks terlalu merendahkannya begini. Tanpa ragu, makhluk itu segera melepaskan super laser besarnya yang melesat cepat pada Trunks. Dia berharap kalau serangannya ini bisa berhasil dilakukan. Trunks yang gak mau kalah dengan makhluk itu bersiap juga dengan mengapitkan tangannya. Trunks menciptakan sebuah teknik andalan ayahnya, yaitu Final Flash. Setelah selesai mengumpulkan energi, Trunks segera melepaskan Super Final Burning Attack itu dengan sangat dahsyat. Laser itu berukuran sangat besar yang melesat bersama laser makhluk itu. Dan kedua laser itu beradu dengan sangat begitu brutal. Keduanya bertahan sekuat tenaga, di mana laser Trunks berhasil mengalahkan laser milik makhluk itu. Makhluk itu yang dikalahkan tergerus lasernya hingga terhempas dan berakhir hancur menjadi berkeping-keping. Dengan demikian, pertarungan dimenangkan oleh Trunks yang telah tumbuh menjadi semakin kuat. Trunks berpikir kalau teknik tadi telah dia beri nama dan nama tersebut sangatlah keren baginya. Kemudian Trunks merubah bentuknya lagi ke dalam mode biasa. Tapi Trunks merasa cukup kecewa karena tubuhnya sudah seperti hampir mencapai batas. Awalnya dia berharap bisa melampaui perubahan Super Saiyan 2-nya, tapi rupanya cuma sampai di sini. Dan dengan kekuatan seperti ini, Trunks ragu bisa mengalahkan Lada yang memiliki kekuatan sangat hebat. Sementara itu, cerita pindah dulu ke tempat Lada, di mana dia juga masih merenung dengan apa yang sudah dia lakukan di masa lalu. Kemudian ada 3 anak mengajaknya bermain bola, di mana Lada senang dengan tawaran tersebut. Jadi akhirnya Lada bermain dengan mereka, membuat kebencian terhadap orang lain kini mulai mereda. Sebelum itu, Nam ingin berbicara dulu dengan Lada perihal yang sangat penting. Jadi, Lada menghentikan permainan bolanya, di mana anak-anak cukup senang bermain dengan Lada. Dan tujuan Nam mendatanginya yaitu meminta Lada untuk segera berdamai dengan masa lalunya lebih cepat dari yang diharapkan. Nam sudah menduga ada sesuatu yang membuat Lada hidup dalam kebencian. Tiba-tiba, di saat mereka masih ngobrol,
awan hitam muncul menandakan sesuatu yang buruk akan segera tiba. Meskipun Nam nggak tahu apa yang bakal terjadi, tapi dia merasakan bahwa itu akan menjadi sangat buruk. Dan entah bagaimana caranya, Nam merasakan kalau Lada akan memainkan peran penting dalam menyelamatkan dunia. Namun, Lada menolak semua nasihat Nam. Lada merasa kepercayaan sangat sulit untuk didapatkan kembali, dan adanya dia di sini kemungkinan hanya akan mengacaukan segalanya lagi. Tapi Nam yang percaya pada Lada membantah perkataan itu. Di dunia yang sulit seperti sekarang, Nam yakin dunia membutuhkan semua bantuan yang bisa didapatkan. Mendengar itu, Lada akhirnya tersenyum. Dia mengucapkan terima kasihnya karena telah melihat sesuatu dalam dirinya yang telah dilupakan. Jadi, Lada akan segera pergi untuk melawan musuh yang ingin mengacaukan bumi. Dia berpesan akan kembali lagi dan menemui warga desa. Dan nampaklah awan hitam sudah berkumpul dengan sangat tebal, di mana Lada juga merasakan awan hitam ini sungguh tidak biasa. Bumi benar-benar akan mengalami hal yang buruk lagi seperti dulu. Di istana kami sendiri, Goten dan Yamcha sedang melakukan pertarungan di dalam pikiran mereka. Latihan ini cukup signifikan karena bisa memberikan beberapa gambaran nyata soal kekuatan mereka. Dan pertarungan mereka berlangsung dengan sangat sengit dengan jual beli pukulan yang amazing. Di sini sama seperti dunia nyata, Goten gak bisa membendung kekuatan Yamcha yang begitu sangat luar biasa. Goten Super Saiyan cuma bisa bertahan saja dari gempuran serangan serigala Yamcha. Yang tentu saja kita bisa tahu siapa pemenangnya, bukan? Dende kemudian datang dan meminta mereka untuk segera berhenti. Dende sampaikan kalau waktunya akhirnya tiba. Di sini Goten masih merasa sombong dan mengatakan jika Dende tidak menghentikan mereka, Goten merasa sudah bisa menghentikan semua serangan Yamcha. Namun Yamcha sama sekali gak mau membalas perkataan itu. Dia malah memuji Goten yang kini telah tumbuh menjadi semakin kuat. Namun dalam pikirannya Goten telah dikalahkan. Goten yang merasa perkataan itu seperti meremehkannya tentu gak terima dengan perkataan Yamcha. Lord Yamcha cuma tertawa saja mendengar itu. Wow, Yamcha benar-benar guru yang baik untuk Goten, bukan? Gak lama kemudian, Trunks setelah keluar dari tempat pelatihannya berjalan ke arah mereka. Semuanya benar-benar sudah menunggu Trunks dan ingin melihat gimana perkembangan Trunks sekarang. Dan saking lamanya di ruangan hiperbolik, rambut Trunks telah tumbuh panjang hingga seperti Trunks masa depan. Namun Trunks sama sekali tidak menunjukkan keramahannya pada mereka. Di mana Tapion sadar kalau mata itu terlihat begitu sangat marah. Dan benar aja, Trunks malah pergi meninggalkan mereka yang entah kemana tujuannya sekarang. Merasa Trunks mungkin ingin melawan Lada lagi, Tapion mengajak Goten untuk menghentikannya. Sementara Piccolo dan Yamcha bergegas pergi ke suatu tempat. Di sini selain mereka hanya Trunks seoranglah yang belum tahu fakta sebenarnya soal Lada. Trunks nggak tahu kalau Lada adalah makhluk yang cukup baik dan mereka cuma salah paham. Jadi mereka nggak mau Trunks melakukan pertarungan yang sia-sia. Melihat Goten dan Tapion datang mengejarnya, Trunks segera berubah jadi Super Saiyan dan gas pergi meninggalkan mereka. Dengan kecepatan Super Saiyan-nya sekarang, mereka nggak mampu mengejar kecepatan Trunks. Dalam sekejap, Trunks sudah berada di tempat Lada berada. Lada yang melihat ke atas sontak terkejut melihat hal tersebut. Di situ tanpa basa-basi, Trunks langsung melepaskan sebuah tendangan madun yang gak dapat Lada hindari. Lada yang terkena hantamannya dibuat mundur beberapa meter. Saat ini Trunks benar-benar sudah memiliki aura berbeda seperti yang sebelumnya kita lihat di ruangan pelatihan. Trunks menyebut Lada sebagai monster yang akan segera dia hancurkan. Melihat Trunks lagi, Lada nggak sangka Trunks akan muncul. Tapi dia menyatakan pada Trunks bahwa mereka lagi nggak punya waktu untuk pertempuran ini. Namun di sini Trunks yang punya sifat seperti Pangeran Congak nggak peduli dengan pendapat Lada. Trunks langsung menyerangnya hingga terjadi pertarungan yang luar biasa sengit. Lada nampak menahan gempuran serangan Trunks, di mana ketika Lada memukul, Trunks segera menghindar ke bawah. Sebaliknya, Lada juga masih mampu menghindari pukulan yang Trunks lepaskan dengan keras. Lalu mereka lanjut melakukan jual beli pukulan lagi, tapi kali ini dengan lebih sengit. Trunks nampak terus menggencarkan serangannya karena ingin membalas apa yang sudah Lada lakukan pada mereka sebelumnya. Meski demikian, kekuatan Trunks masih bisa Lada tandingi juga.
Lada memberitahu kalau Tapion dan Goten sebelumnya sudah melakukan pertarungan dengannya. Jadi, Lada ingin Trunks mendengarkan apa yang akan dia katakan. Tapi nampaknya sifat Pangeran Congak sudah mendarah daging pada Trunks hingga sama sekali nggak mau menerima pendapat apapun. Di situ, Trunks kembali meledakkan aura ki-nya yang sedikit menghempaskan tubuh Lada ke belakang. Lada terkejut, ternyata seperti inilah kekuatan seorang Saiyan yang penuh dendam. Dan dengan meningkatnya kekuatan Trunks, dia bisa bergerak lebih cepat dan berhasil menghantamkan pukulannya pada Lada. Dan saking kencangnya, menghempaskan tubuh Lada melayang jauh dan berakhir menghantam tanah dengan sangat begitu keji. Lada yang nampak bangun lagi merasa penasaran dengan apa yang akan Trunks lakukan lagi. Yang rupanya Trunks menembakkan banyak serangan super laser cendol bertubi-tubi. Semua laser itu mengarah cepat pada Lada hingga menciptakan ledakan yang sangat luar biasa dahsyat. Lada nampak berusaha menghindari semuanya meski tertatih-tatih. Setelah itu, Trunks mengarahkan tangannya dan akan menggunakan teknik andalannya. Trunks sudah bosan seperti ini dan akan mengakhirinya sekarang. Melihat hal tersebut, Lada merasa ini adalah bahaya yang sangat besar dan harus bisa dia hindari. Trunks menciptakan super bola energi sambil menegaskan akan menghabisinya saat ini juga. Bola energi itu berkembang semakin besar, di mana ini adalah banyak kekuatan yang Trunks kumpulkan. Lada yang gak punya kesempatan kabur terpaksa akan menahannya, meski hal itu bisa akan membunuhnya. Trunks memberitahu kalau serangan ini akan memberikan rasa panas seperti neraka bagi Lada. Lada barulah menunjukkan rasa keterkejutannya. Sedangkan Goten yang baru sampai melihat bola energi yang Trunks ciptakan sungguh berbahaya. Jadi Goten segera datang ke tempatnya dan menangkis tangan Trunks agar tidak melakukannya. Menerima serangan itu, tangan Trunks sontak mengarah ke atas hingga bola energi itu meluncur ke angkasa dan gak jadi mengarah pada Lada. Dan nampak bola energi itu meledak di luar angkasa, menciptakan ledakan hebat yang tidak pernah terbayangkan. Jika diarahkan pada Lada, kemungkinan bumi juga akan menjadi hancur. Di situ, Lada menunjukkan kepanikan yang sangat besar. Dia nggak sangka Trunks bisa menciptakan super bola energi sehebat itu. Dan sambil mengangkat tangan Trunks, Goten minta Trunks segera berhenti. Dia beritahu kalau Lada bukanlah musuh mereka. Tapi di sini Trunks nggak percaya dengan semua omongan Goten. Dia langsung memukul perut Goten sangat keras. Trunks ingatkan kalau Lada mencoba membunuh mereka sebelumnya. Jadi nggak ada alasan apapun untuk mengampuni musuh. Kemudian Trunks menghempaskan tubuh Goten dan mengirimnya ke tanah. Lada yang melihat itu nggak tahu apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Kemudian Trunks memfokuskan matanya lagi pada Lada karena pertarungan mereka belumlah selesai. Sedangkan Lada yang sudah melihat gimana hebatnya kekuatan Trunks merasa kepercayaan dirinya kini sudah runtuh. Namun tiba-tiba Tapion juga datang dan minta mereka berdua untuk menghentikan pertarungan sekarang juga. Dia katakan pertarungan mereka penuh dengan kesalahpahaman, jadi nggak seharusnya dilanjutkan seperti ini. Untuk Lada, dia nampak terbantu dengan datangnya Tapion. Tapi tidak mengubah fakta kalau Lada memang sebelumnya ingin membunuh mereka. Sementara itu, cerita pindah dulu ke tempat lain, di mana Piccolo sedang pergi ke suatu tempat dengan perasaan cemas. Di saat masih meluncur, gerak Piccolo terhentikan karena merasakan sesuatu yang sangat buruk. Piccolo segera menoleh ke arah lain dan sontak terkejut dengan apa yang dia lihat. Dan nampaklah ada sebuah cahaya terang dengan awan gelap tebal yang menyelimuti tempat tersebut. Piccolo sungguh penasaran apa yang sebenarnya sedang terjadi di tempat itu. Dengan perasaan buruk di hatinya, Piccolo segera memperingati orang lain supaya segera berhati-hati dan mempersiapkan diri. Jadi, Piccolo segera tancap gas pergi ke tempat yang lain menggunakan kecepatan tinggi. Ketika sampai, semuanya terkejut kenapa Piccolo juga datang. Di situ, Piccolo segera berteriak meminta mereka untuk segera menghentikan pertarungan yang sia-sia. Musuh mereka sekarang bukanlah kesalahpahaman Lada, tapi makhluk yang jauh lebih berbahaya dari yang mereka duga. Lada yang juga merasakan firasat buruk segera berjalan ke tempat Tapion. Lada ingin menyampaikan sesuatu dan minta Tapion untuk mendengarkannya dengan serius. Sedangkan Piccolo segera gas pergi ke sumber cahaya sebelumnya.
Piccolo minta Lada untuk melakukan urusan pribadi nanti karena sekarang situasi sedang darurat. Yang lebih penting sekarang adalah mengalahkan musuh sebenarnya agar bumi mereka bisa kembali damai seperti semula. Tapion melihat kepergian Piccolo tapi masih menunggu apa yang akan Lada lakukan. Kemudian Tapion baru sadar kalau Yamcha telah menghilang. Dia nggak bisa merasakan aura Yamcha dan penasaran di mana Yamcha berada. Dan seperti dugaan kita semua, sumber cahaya tadi berasal dari markas Dr. Gero yang digunakan oleh para makhluk jahat. Mereka sedang melakukan sesuatu menggunakan alat peninggalan Dr. Gero seperti menyerap awan hitam tebal. Sang bos penjahat sedang duduk di sana menunggu semuanya selesai. Sepertinya rencana yang akan dia lakukan adalah menghasilkan bahaya yang luar biasa buruk untuk bumi. Lalu, apa sebenarnya rencana makhluk jahat ini? Dan kemanakah Yamcha menghilang? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.